Hello Just Lover, permainan yang sangat menarik yang akan kita simak bagaimana pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Nodirbek Abdusattorov pada Superbad Poland Rapid and Blitz 2024. Dan kita akan fokus menyaksikan dari perspektif buah hitam yang dipegang Magnus Carlsen. Nodirbek Abdusattorov mengawali langkah dengan pion ke C4 memilih pembukaan Inggris, G6 direspon oleh Magnus Carlsen, Grid Snake Variation. Pion ke 4 di mana juga menguasai sentral, dan gajah ke G7 fokus rencana, kuda aktif ke F3, dan E5 saat ini di mana juga menguasai sentral. Pion ke G3 mempersiapkan juga fianchetto dan C5. Kita lihat teman-teman bagaimana simetris pion file E dan juga file C. Gajah ke G2 fokus rencana mempersiapkan juga rokade ke depan, kuda ke C6 mengaktifkan menguasai juga sentral, kuda ke C3 di dalam pos ini tidak ditiru juga dengan kuda ke F6 untuk juga simetris teman-teman. Magnus Carlsen memilih kuda ke E7. Pion ke H4 inisiatif untuk mendorong ke depan. Dan untuk menghentikan pion melaju ke H5, maka hitam memainkan H5 adalah sebuah rekomendasi. Magnus Carlsen memilih dengan D6 terlebih dahulu membuka diagonal gajah. Maka pion ke H5 dan gajah ke G4, H6 saat ini langsung mengancam juga gajah. Gajah ke F6 dan D3 saat ini lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka mempersolid sentral. Menteri ke D7 tentunya pengembangan mensupport juga gajah. Gajah ke E3, kita lihat bagaimana kedua pemain mengaktifkan minor pieces atau juga perwira-perwiranya sama kuat teman-teman. Kuda ke D4 menempatkan di sentral, menawarkan pertukaran. Dan Nodirbek Abdusattorov menerima gajah memukul kuda, pion C menerima, dan kuda mundur ke E2, tidak menempati mencoba di sentral, di mana juga ke depan mengancam pion-pion teman-teman, tetapi juga waktu kuda mundur menghalangi akses raja maupun menteri menempati petak ini ke depan. Kuda ke C6 pengembangan saat ini, maka kuda ke H2 lagi-lagi menekan gajah. Gajah ke petak H3 menawarkan pertukaran adalah sebuah pilihan, tetapi ditarik mundur saat ini gajah ke E6. Berlanjut menteri ke D2, fleksibilitas ke depan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Menteri ke E7 juga berlanjut, mencoba mensupport gajah ke depan untuk mengancam menteri mengancam diagonal. Pion ke F4 saat ini lagi-lagi untuk benteng, mengancam juga mensupport pion ke depan sebuah pilihan, tetapi dipilih saat ini pion menerima pion, pertukaran pion menerima, dan gajah melakukan skak. Raja berpindah ke D1, langkah gajah outpost juga bermanuver ke petak F2, lalu ke depan ke petak E3 adalah sebuah pilihan ditopang oleh pion, tetapi lebih dipilih dengan pion ke A5, inisiatif ke depan untuk mendorong teman-teman, mengancam dari sayap menteri. Langkah benteng juga ke petak C1 sebuah pilihan, tetapi kuda F3 di mana menekan pion cukup natural teman-teman, juga mengancam gajah. Oleh sebab itulah baru saat ini gajah ke F2 dan gajah ke H3 berlanjut menawarkan pertukaran. Gajah ke E3 fokus rencana mengancam menteri, menteri ke E1 dan rokade pengamanan tanpa takut teman-teman. Ada ancaman karena ini cukup solid untuk juga menopang raja. Dan sampai posisi ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana Nodirbek atau Putih melanjutkan permainan? Ia menawarkan endgame kepada Raja Endgame, memainkan dengan Menteri ke 4. Tentunya dengan senang hati Magnus Carlsen menerima, kuda menerima kembali, dan kuda ke B4 berlanjut, mengancam pion dan tidak bisa diselamatkan. Saat ini pion ke F5 dimainkan mengancam gajah, gajah langsung mundur teman-teman. Sebelumnya seperti ini, bahwa opsi terbaik yang bisa dimainkan bahwa kuda menerima pion juga sebuah pilihan teman-teman. Terlihat juga mengorbankan gajah apabila diterima, maka kuda melakukan skak saat ini. Raja tentunya berpindah ke C2, idenya memang tidak kuda langsung memukul benteng, tetapi D3 skak. Waktu yang sama mengancam kuda berpotensi promosi ke depan, keunggulan pun masih dimiliki oleh Magnus Carlsen. Akan tetapi di dalam pos seperti ini, ia juga langsung memilih gajah mundur tentunya. Dan untuk menyelamatkan pion D3, maka dimainkan kuda ke C1. Dan Magnus Carlsen merespon dengan gajah menerima pion H6, pion ke A3 mengusir kuda, kuda mundur ke C6, dan kuda ke E2 mereposisi diri, menekan juga pion di masa depan, sehingga juga mengikat kuda dari Magnus Carlsen. Gajah ke G5 dilanjutkan mengancam kuda,
kuda ke F3 menekan gajah, menekan juga pion, sehingga gajah ke E3 mensupport juga pion, raja ke C2, langkah juga benteng untuk mensupport pion ke B5 adalah sebuah pilihan, tetapi A4 terlebih dahulu langsung juga menjaga petak ini teman-teman, sehingga raja tidak bisa melaju. Maka benteng ke H2 dilanjutkan menumpuk benteng ke depan di file H, benteng ke A5 mencoba juga menekan dari baris kelima, benteng ke H1 fokus rencana, dan melihat hal ini, maka H5 langsung direspon oleh Magnus Carlsen. Benteng ke G2 lagi-lagi mengepin, maka raja ke G7 mendekat mensupport pion. Kuda ke G3 mengancam ke depan pion H5 karena pion G6 sedang dipin, maka berlanjut raja ke F6 menghindari pinan. Di sini benteng ke F1, raja langsung menghindar ke E7 dan benteng ke H1 kembali, lalu B5 fokus rencana menekan pion. Nodirbek Abdusattorov melanjutkan dengan pion F menerima pion G, pertukaran terjadi, lalu saat ini juga membuka tentunya benteng mengancam kuda, gajah langsung memukul gajah. Magnus Carlsen apa pilihannya, menerima gajah atau menerima kuda, dan ia spontan langsung menerima gajah. Memang dalam juga krisis waktu teman-teman. Langkah kuda untuk menghindar sebuah pilihan, tetapi seperti ini saya akan tunjukkan kepada Anda, di dalam posisi ini justru menerima kuda adalah opsi terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam. Dengan ide gajah menyelamatkan diri, poinnya ialah pion menerima pion, pertukaran benteng ke G5. Kita lihat teman-teman, di sini ke depan kuda akan tumbang karena benteng tidak bisa mensupport petak ini dijaga oleh gajah. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika diterima juga gajah, maka saat ini kuda tidak diselamatkan karena waktu juga sudah krisis. Kuda ke E2 direspon, pion menerima pion pilihan, benteng ke F8 saat ini menekan kuda, memberikan akses kuda ke H4, kuda ke sentral saat ini lagi-lagi juga untuk menekan pion teman-teman, melakukan pertukaran sebuah pilihan, tetapi C5 langsung juga menawarkan. Saat ini benteng ke F6 mensupport simple pion, pion menerima pion skak, raja menerima, raja ke B1 menghindar ke depan, benteng ke A8. Kita lihat waktu tinggal 3 detik, percaya atau tidak setelah raja ke A2 dimainkan Nodirbek Abdusattorov. Di sini juga ia menyerah atau juga ada kemungkinan waktunya habis teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana duel yang terjadi yang dimainkan Magnus Carlsen memberikan tekanan kepada Nodirbek Abdusattorov. Dan ada pun tingkat akurasinya sebagai berikut: Nodirbek Abdusattorov 81,2% dan Magnus Carlsen 86,2%. Dan saat ini kita memasuki asah otak atau teka-teki catur. Putih memainkan langkah dengan menerima pion tempo skak teman-teman. Maka yang menjadi clue, apa opsi terbaik yang harus dimainkan hitam untuk tetap menang unggul di posisi ini. Hitam melangkah dan menang, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, dan kita akan mencoba mengulas dan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing and keep loving, bye bye.